Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kuriku shite kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel yang membahas tentang hutang piutang dan spesialnya adalah hutang riba. Bersamaku, salam kenal, namaku Ajeng. Apalagi sistem hutang kita riba, yang Allah mengumumkan perang, yang pelaku riba mal'un, dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah melaknat sallallahu alaihi wasallam yang makan riba, yang memberi makan riba, yang pinjam, yang meminjamkan, yang mencatat, yang jadi saksi, notaris-notaris yang jadi saksi atas riba, terlaknat dan terhinakan. Silahkan hidup dalam kehinaan, jauh dari rahmat Allah. Gara-gara siapa? Gara-gara gengsi. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku ingin sharing. Sebenarnya kebetulan banget aku barusan aja nonton kajian dari Ustadz Syafiq Basalamah tentang riba. Dan aku selalu bergetar ketika aku mendengar kajian tentang riba gitu teman-teman. Aku takut, ya perasaan takut, ya perasaan ingat ke masa lalu, dan perasaan pada saat ini kondisi orang-orang yang sedang terlilit hutang riba tuh energinya tuh kayak kerasa ke aku gitu teman-teman. Aku bisa ngerasain banget gimana rasanya jatuh tempo besok, angsuran besok, dan kita belum punya uang. Karena memang semenyiksa itu riba itu. Segak adil itu perbuatan riba itu untuk kita yang berhutang ya. Dan di sini juga Ustadz Syafiq Basalamah itu mengatakan dosa riba dan efeknya itu akan dirasakan sama oleh si peminjam, si yang memberi pinjaman, yang menyaksikan, yang menjadi saksi, itu semuanya sama. Mereka akan mendapatkan efek dari dosa riba itu. Nah, memang dosa-dosa yang lain itu juga harus kita hindarin ya. Cuman si dosa riba ini loh, kayaknya tuh ngebikin kita tuh, hidup kita tuh berantakan, hancur, dan banyak orang yang jatuh di titik terendah tuh gara-gara dosa ini. Bukan dosa maksiat, bukan dosa yang lain-lain, tapi dosa ini nih, dosa satu ini nih. Emang dosa paling jelek dikatakan Ustadz Felix Xiao juga. Paling jelek itu adalah dosa riba. Yang dosa terendahnya gitu, maksudnya kayak sejelek-jeleknya dosa yang paling kecilnya itu adalah berzina dengan ibu sendiri, dengan orang tua sendiri. Dan aku melakukannya, dan masih banyak orang-orang juga yang sedang melakukan dosa ini tanpa mereka sadari. Mereka selalu, kalau ini aku merasakan karena aku punya keluarga ya teman-teman, punya keluarga, dan mereka masih berkecimpung dengan dunia ribawi ini. Bebel kalau dibilangin gitu, dan aku sedih ngelihat keadaan mereka. Dan dengan di video inilah aku mencoba kasih tahu orang yang mau ngedengerin untuk gak melakukan riba ini, gak hutang riba ini gitu loh. Ketika aku ngomong sama keluargaku sendiri gak didengerin, aku cuman bisa ngasih tahu ke orang-orang luas di luaran sana untuk tidak berbuat riba. Dan pasti akan ada yang ngedengerin dan gak ada yang ngedengerin. Aku berharap semoga tetap bisa sampai ke hati teman-teman semuanya dan sadar kalau ini tuh dosa paling jelek dan paling merugikan kita semua. Kita coba play videonya lagi ya. 100.000
yang dimakan oleh seseorang tahu ini hasil riba. Dia kerja di tempat riba. Dia makan bersama anaknya, bersama istrinya. Dalam kondisi dia tahu asyaddu min 36 zanya. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Kalau nggak pakai bank, bagaimana hidup kita? Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Selesai. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang makan riba, kata Allah, akan dibangkitkan dari kuburnya seperti orang gila. Karena dikasih aturan, gak mau dengan aturan, gak peduli dengan aturan, seperti orang-orang gila. Bahkan menantang, berhujah, berdalil, berargumentasi, silahkan. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kalladzi yaqumu. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna. Orang-orang yang makan riba, dia tidak akan dibangkitkan dari kuburnya kecuali seperti orang yang yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kerasukan jin, seperti orang gila. Teman-teman, kita belum meninggal. Kita belum dibangkitkan dari kubur. Kata Ustaz Syafiq tadi, orang-orang yang berbuat riba, ketika dia meninggal dan akan dibangkitkan seperti orang gila. Teman-teman yang sedang punya hutang, kita belum meninggal, belum dibangkitkan, tapi kita sudah berperilaku seperti orang gila. Kalau angsuran jatuh tempo besok dan kita nggak punya uang buat ngebayarnya, aku merasakan banget seperti orang gila. Aku cari pinjaman, aku scrolling orang-orang yang bisa aku hubungin di WhatsApp itu. Berkali-kali aku mikir, bisa nggak ya dia tolongin aku, bisa nggak ya dia pinjemin aku uang. Itu masih di dunia. Teman-teman yang masih suka berhutang, apalagi riba, mau sampai kapan kita menjadi orang yang gila gara-gara hutang riba itu? Aku sedih teman-teman ketika aku menasihati keluargaku dan dia gak mau dengerin aku, tapi mereka suka banget berperilaku seperti orang gila kayak gitu. Ada satu hari mereka nangis, ada satu hari mereka kebingungan, tapi gak pernah ingat Allah. Teman-teman, bagaimana caranya agar kita bisa stop hutang riba? Taubat. Hanya itu yang bisa kita lakukan, taubat. Taubat pada Allah. Minta tolong sama Allah. Dan jangan pernah dekati riba lagi. Karena ini dosa, ini biang kerok. Hancurnya hidup kita tuh gara-gara ini. Itu teman-teman. Teman-teman, kalau belum bisa beli cash, udah nggak usah hutang. Teman-teman, kalau punya tanggungan, kalau punya keinginan, jangan pernah hutang. Jangan pernah buka kreditan baru. Sudah minta tolong aja sama Allah, minta aja sama Allah yang Maha Kaya. Pasti Allah kasih. Kita harus bertakwa teman-teman. Kita harus dekat sama Allah teman-teman. Kalau kita nggak dekat sama Allah, hidup kita bakal berantakan. Hati kita pasti akan hampa. Dan ada satu hari nanti Allah cabut semua kenikmatan dan kita hanya bisa terdiam dan nangis. Semoga curhatanku ini bisa memberi efek untuk teman-teman bisa merasakan betapa luar biasanya hutang riba itu merugikan dan mencelakakan kita. Dan aku pengen teman-teman lebih banyak lagi nonton video-video kajian tentang riba agar supaya teman-teman tahu bahaya tentang si dosa satu ini.
Semoga Allah lindungi kita semua dari hutang riba, teman-teman. Mohon maaf ya kalau aku banyak menangis. Aku akhiri video ini, semoga bermanfaat, menggugah hati teman-teman semuanya untuk tidak melakukan riba dan lebih banyak lagi nonton kajian tentang riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.